Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita semua diundang Tuhan untuk ambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus. Oleh karena itu, mari kita mengambil waktu untuk bersaat teduh sejenak. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 menjadi nas pembuka kita yang demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Kita angkat pujian, apapun juga menimpamu. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah, Engkau telah menyertai kami memasuki tahun 2021. Itu semua adalah rahmat anugerah Tuhan yang luar biasa boleh kami rasakan. Sebab sejak bulan Maret tahun 2020, kami masuk dalam masa yang penuh kesukaran akibat pandemi COVID-19. Oleh karenanya ketika kami boleh menyambut tahun yang baru, kami juga telah menjalaninya selama 1 bulan di bulan Januari yang kemarin. Kami bersyukur Tuhan atas semua pimpinan-Mu. Kami percaya Tuhan yang akan menyertai kami di sepanjang tahun 2021 ini. Engkau yang akan selalu menyegarkan jiwa kami, sehingga kami terus bersemangat menjalani hari-hari pemberian Tuhan, melakukan setiap karya kami dengan cara-cara hidup yang baru, beradaptasi dengan lingkungan sekitar akibat virus COVID-19 ini. Kami mohon Tuhan agar
Roh Kudus-Mu yang selalu menuntun langkah kehidupan kami. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami siap menyambut sabda-Mu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Roma 8, ayat 18 sampai 26. Roma 8 ayat 18 sampai 26 demikian. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi, sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Begitu juga Roh Allah datang menolong kita kalau kita lemah. Sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya kita berdoa. Roh itu sendiri menghadap Allah untuk memohonkan bagi kita dengan kerinduan yang sangat dalam sehingga tidak dapat diucapkan. Demikianlah Roma 8 ayat 18 sampai 26. Bapak, Ibu, Saudara, pandemi COVID-19 sungguh kita rasakan menekan kita dengan sangat hebat. Pada awal kemunculannya kita dibuat stres dengan berbagai perubahan mendadak yang harus dilakukan guna memutus penyebarannya. Kerja, sekolah, ibadah dari rumah membuat kita kalang kabut. Media sosial penuh dengan unggahan keluh kesah. Namun seiring berjalannya waktu, mungkin saat ini kita sudah bisa beradaptasi dengan segala perubahan yang ada. Meskipun demikian, pada kenyataannya virus COVID-19 masih saja bebas berkeliaran. Walau segala macam upaya pencegahan sudah kita lakukan, ini justru menimbulkan jenis stres yang baru. Kita selalu bertanya-tanya, kapan pandemi ini selesainya? Kita sangat berharap pandemi ini segera berakhir, lalu kehidupan dapat kembali dijalani secara normal. Stres akibat beratnya beban kehidupan di masa pandemi ini dialami oleh semua manusia di muka bumi ini, tidak terkecuali kita yang adalah anak-anak Allah. Kita juga mengeluhkan hal yang sama. Pertanyaannya, apa kemudian bedanya kita dari yang lainnya? Bapak, Ibu, Saudara, mulai ayat 22 sampai 26, Rasul Paulus mencoba mengungkapkan perbedaannya. Dimulai dari ayat 22, menuliskan kenyataan umum bahwa semua manusia mengalami penderitaan yang membuatnya mengeluh. Hal ini terjadi karena manusia telah jatuh ke dalam dosa. Kita mengingat bahwa dalam kitab Kejadian 3 ayat 16 dan 17, di sana diceritakan bahwa perempuan akan mengalami kesakitan yang amat sangat waktu melahirkan, dan laki-laki akan mengalami susah payah dalam mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan dirinya serta keluarganya. Meskipun perkembangan teknologi sedemikian majunya, ada berbagai macam peralatan yang bisa membantu kita, tetapi tetap saja kita tidak bisa bebas dari penderitaan dan kesakitan.
Melahirkan dengan operasi sesar itu juga sama sakitnya dengan melahirkan secara alamiah. Mesin-mesin yang sekiranya membantu meringankan kerja kita, justru kita lihat malah memperbudak kita. Di mana mesin terus berproduksi tanpa henti 24 jam, 7 hari dalam seminggu, sehingga akhirnya pekerjaan dibuat sistem shifting. Nah, pertanyaannya, mesin yang melayani kita atau kita yang justru melayani mesin? Begitupun kita lihat hasil produksi yang melimpah, melebihi kebutuhan wajar kita, sehingga akhirnya dibuatlah berbagai macam iklan yang menarik untuk bisa membuat orang membeli produk bukan lagi berdasarkan kebutuhan, melainkan berdasarkan pada gaya hidup. Dan akhirnya batin kita merasa menderita kalau kita tidak memiliki suatu produk barang. Ya, hidup di dunia memang syarat dengan penderitaan dan kesakitan. Betapapun kita berusaha untuk menghindarinya. Bahkan orang-orang Kristen, menurut Paulus di ayat 23, berlipat ganda keluhannya. Tidak hanya mengeluhkan kenyataan hidup di dunia yang berat, tetapi juga mengeluh karena rindu. Lewat berbagai kesusahan yang kita alami itu, kemuliaan Allah bisa semakin nampak. Hal ini tergambar dari teladan Tuhan Yesus Kristus, di mana ia mengalami sebuah kenyataan dunia yang penuh dengan kebusukan, penuh dengan ketidakadilan, sehingga harus menderita begitu hebatnya di kayu salib. Tetapi justru dari penderitaannya, justru Sang Kristus menampakkan kemuliaan Allah, di mana kesusahan ditanggung sebagai bentuk pengorbanan diri bagi Allah. Nah, penghayatan iman semacam inilah yang muncul di kalangan para rasul dan juga gereja perdana. Sebagai contoh, salah satunya adalah Stefanus, martir pertama yang mengorbankan dirinya bagi kemuliaan Allah. Tentu, anak-anak Allah menanggung kesusahan umum yang dialami oleh semua manusia. Ditambah lagi menanggung kesusahan karena imannya pada Tuhan Yesus. Atas dasar itulah, Paulus kemudian menjelaskan di ayat 24 dan 25 bahwa anak-anak Allah perlu memiliki pengharapan dan ketekunan. Dengan pengharapan, kita percaya bahwa kesusahan double yang ditanggung merupakan cara kita untuk turut ambil bagian dalam karya keselamatan Allah bagi dunia. Sebagaimana 1 Petrus 2 ayat 19 dengan lugas mengatakan, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Bapak Ibu Saudara, oleh kesadaran bahwa kita semua adalah rekan sekerja Allah dalam memperbaharui dunia, maka kita melakukan setiap pekerjaan kita itu dalam ketekunan. Setiap kata dan tindakan kita lakukan dengan penuh kesungguhan. Bukan cuma sekedar melakukannya bagi sesama, tetapi kita melakukannya bagi kemuliaan Allah. Menjalani pekerjaan Allah ini memang susahnya jadi double, jadi berlipat ganda. Tetapi tenang saja, Allah menganugerahkan Roh Kudus kepada setiap orang percaya. Roh Kudus memampukan kita untuk menanggung segala kesusahan double itu. Coba saja kita menengok di sepanjang masa pandemi ini. Bukankah ketika kita bisa sampai dengan hari ini, melewati berbagai stres yang melanda, itu semua menyadarkan kita bahwa hanya berkat dan kekuatan pertolongan dari Roh Kudus yang membuat kita bisa sampai di hari ini. Oleh karenanya, sakramen perjamuan yang akan kita terima di awal bulan Februari nanti dapat menjadi peneguhan bagi kita bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah telah mencurahkan Roh Kudus ke atas kita semua. Dengan begitu, kita dapat terus melakukan pekerjaan Tuhan dengan penuh pengharapan dan ketekunan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sakramen perjamuan adalah sarana untuk memelihara iman yang didasarkan pada perjamuan malam
menjelang Tuhan Yesus disalib. Dalam perjamuan itu Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada para murid seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Sebagai sarana untuk memelihara iman, sakramen perjamuan mengandung 4 maksud. Yang pertama, roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. Yang kedua, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. Yang ketiga, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan keperjamuan yang sempurna di sorga sebagai kesempurnaan keselamatan. Dan yang keempat, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Pada hari ini, sebelum kita menerima sakramen perjamuan, marilah kita bersama-sama memeriksa diri kita dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri, sesungguhnya kita tidak mampu melepaskan diri dari kondisi dosa tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya? Apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? Dan apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Mari kita mengambil waktu sejenak untuk kita bertanya pada diri kita masing-masing sebelum kita memberikan jawaban atas undangan Tuhan. Tuhan Allah memanggil kita semua untuk ikut ambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus. Maka sekarang, bagaimana kesaksian iman Bapak dan Ibu? Setiap kita yang menjawab ya dengan sepenuh hati hendak mengikuti dan menerima sakramen perjamuan kudus, Tuhan sendiri yang akan menganugerahkan kekuatan kepada kita untuk mengikutinya. Oleh karena itu, mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah, kami sungguh menyadari akan keberadaan kami sebagai manusia yang berdosa. Kami tidak lepas dari berbagai macam keluhan-keluhan karena himpitan-himpitan kehidupan. Namun Tuhan, ajar kami untuk selalu menaruh iman pengharapan kepadamu, sehingga di dalam ketekunan kami boleh terus berkarya, karena Roh Kudus-Mu selalu menolong dan memampukan kami. Basuhlah kami ya Tuhan dari segala macam dosa, sehingga kami layak untuk duduk makan dan minum bersama-sama dalam meja perjamuan Tuhan. Ya Allah, pandanglah kami di dalam pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Amin.